Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudaraku seiman, hari ini, mari kita renungkan sebuah kisah yang sangat kuat. Ini adalah kisah tentang keberanian yang luar biasa dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Kita berbicara tentang Ashabul Ukhdud, orang-orang parit. Allah sendiri menceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran yang suci. Mereka dikenang sepanjang sejarah karena iman mereka yang luar biasa dan tak tergoyahkan. Mereka hidup di zaman dahulu kala, sebuah kaum yang dengan berani memilih Allah di atas segalanya. Kisah mereka bukan hanya cerita dari masa lalu, ini adalah pelajaran abadi, terutama bagi kita yang hidup hari ini. Kita belajar tentang mereka untuk menemukan kekuatan bagi hati kita sendiri. Mereka menghadapi ujian yang besar dan mengerikan, sebuah ujian keyakinan yang sesungguhnya. Warisan mereka adalah keberanian yang luar biasa dan pengabdian yang mendalam kepada Yang Maha Kuasa. Kita mengingat mereka bukan hanya karena penderitaan mereka, tetapi karena kemenangan rohani mereka yang tertinggi. Nama mereka menggema sepanjang sejarah, menginspirasi orang-orang beriman dimanapun. Siapakah jiwa-jiwa pemberani ini, Ashabul Ukhdud ini? Mereka bukanlah nabi, bukan pula raja yang perkasa atau penguasa negeri yang kuat. Mereka adalah orang-orang biasa, teman-temanku sekalian, sama seperti kebanyakan dari kita. Di antara mereka ada laki-laki, perempuan, dan bahkan anak-anak yang tidak berdosa, semua disatukan oleh satu kebenaran. Mereka tinggal di sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang tiran yang kejam dan sangat sombong. Raja ini, yang dibutakan oleh kekuasaannya, menuntut semua orang menyembahnya, atau berhala-berhala yang dia umumkan. Tetapi hati-hati yang suci ini, para pencari kebenaran ini, mendengar panggilan petunjuk yang indah dan lembut. Mereka menemukan jalan yang lurus, dan dengan penuh cinta memeluk keesaan Allah, Tuhan semesta alam. Hati mereka tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya lembut yang menghangatkan, pemahaman baru yang jelas tentang tujuan hidup. Keyakinan baru ini sepenuhnya mengubah hidup mereka, membimbing mereka menuju apa yang benar-benar lebih baik dan abadi. Kaum mereka menjadi bersatu dengan indahnya oleh iman baru yang sama ini kepada Tuhan Yang Esa. Mereka menemukan kedamaian yang dalam dan mendalam, ketenangan yang datang dari berserah diri kepada Sang Pencipta. Dengan kata-kata yang lembut, tindakan yang baik, dan hati yang tulus, mereka membagikan keyakinan mereka kepada orang lain di sekitar mereka. Jumlah mereka mulai bertambah, pelan tapi pasti, seperti aliran air kecil yang akhirnya menjadi sungai yang mengalir. Gerakan iman yang berkembang ini sangat mengkhawatirkan raja yang zalim itu. Dia melihat iman murni dan pengabdian mereka kepada Allah sebagai ancaman langsung dan berbahaya bagi kekuasaan dan wewenangnya yang mutlak. Dia sungguh tidak bisa mengerti, dalam kebodohannya, mengapa mereka tidak mau tunduk padanya, atau berhala-berhalanya. Kesetiaan mereka hanya kepada Allah semata, yang maha tinggi, bukan kepada manusia manapun yang bisa berbuat salah. Perbedaan mendasar dalam kesetiaan dan ibadah ini, menyiapkan panggung untuk konfrontasi yang mengerikan dan tragis. Nama Ashabul Ukhdud sendiri secara harfiah berarti sahabat parit, atau orang-orang parit. Nama yang kuat dan menggugah ini langsung mengisyaratkan akhir tragis mereka yang berapi-api di kehidupan dunia ini. Tetapi nama itu juga secara mendalam menandakan pendirian kolektif mereka yang tak tergoyahkan untuk kebenaran dan keadilan. Mereka bersama dalam kehidupan iman mereka, saling mendukung dalam kebaikan. Dan mereka tetap teguh bersama dalam ujian terakhir mereka yang paling sulit. Kisah mereka bukan hanya tentang parit yang dipenuhi api yang berkobar dan melahap. Ini secara mendalam tentang sebuah kaum yang berdiri teguh melawan tirani dan penindasan yang meluas. Seperti gunung yang kuat dan tak tergoyahkan, yang tidak bisa digoyangkan. Mereka dengan berani memilih iman daripada ketakutan, keabadian dari kenyamanan sesaat dan ilusi kehidupan sementara ini. Keberanian mereka yang luar biasa dan menginspirasi bersinar terang sepanjang zaman, terus menginspirasi kita semua hingga hari ini. Raja, menyaksikan iman mereka yang tak tergoyahkan, dan penolakan mereka untuk mematuhi perintah-perintahnya yang menghujat, menjadi sangat marah. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kegeraman. Dia sungguh tidak bisa mentolerir siapapun di kerajaannya, yang menyembah Tuhan selain dirinya, atau berhala-berhalanya. Dia menganggap pengabdian tulus mereka kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang benar, sebagai tindakan pembangkangan dan pemberontakan terbuka. Dengan sombong, dan dengan kekejaman yang besar,
Dia memutuskan bahwa dia akan membuat contoh yang mengerikan dan tak terlupakan dari mereka. Dia dengan bodohnya percaya bahwa dengan melakukan itu, dia bisa menghancurkan semangat mulia mereka dan mematahkan tekad kuat mereka yang diberikan Tuhan. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan yang luar biasa, dan kekejaman yang tak berperasaan. Dia sungguh percaya, dalam khayalannya, bahwa dia bisa mengendalikan apa yang orang pilih untuk diyakini di dalam hati mereka yang suci. Dia sangat meremehkan kekuatan ilahi yang luar biasa dari iman yang sejati. Dia tidak tahu kekuatan yang datang dari Allah. Maka, raja yang jahat dan zalim itu memerintahkan parit besar yang menakutkan untuk digali oleh para pekerjanya yang patuh. Ini bukan sembarang parit biasa, saudara-saudaraku terkasih. Parit itu sangat besar, parit yang mengerikan dan mengesankan. Kemudian, dia memerintahkan tentaranya untuk mengisi parit besar ini dengan kayu bakar yang sangat banyak, bersiap untuk tontonan yang mengerikan. Api raksasa kemudian dinyalakan di dalam parit, dengan api yang menakutkan menjulang tinggi ke langit, melukiskan pemandangan yang mengerikan. Panas yang memancar darinya sangat kuat, hampir tak tertahankan, menciptakan pemandangan kengerian dan keputusasaan total bagi mereka yang menyaksikannya. Inilah Uhdud, parit api yang terkenal itu, simbol kebrutalannya dan perangnya melawan iman. Parit itu disiapkan dengan cermat sebagai alat penyiksaan yang mengerikan dan intimidasi yang meluas, dirancang untuk menanamkan rasa takut di hati semua orang. Tentara raja berkumpul di sekitar, bersenjata dan siap, sepenuhnya siap dan bersedia untuk memaksakan kehendaknya yang kejam dan tak berperasaan kepada orang-orang beriman yang tidak bersalah. Orang-orang beriman, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, kemudian dikumpulkan oleh tentara raja yang tanpa ampun. Mereka dibawa secara paksa ke hadapan Raja Tiran dan parit api mengerikan yang menunggu mereka. Di sana, berdiri di depan pemandangan kematian yang sudah di depan mata ini, mereka diberi pilihan yang mengerikan dan mustahil oleh Raja. Mereka harus meninggalkan iman mereka yang berharga dan dijunjung tinggi kepada Allah, pencipta dan pemelihara mereka. Atau sebagai alternatifnya, mereka akan dilemparkan tanpa ampun, satu persatu, ke dalam api yang berkobar dan melahap yang menyala di depan mereka. Bayangkan, jika kalian bisa, ketakutan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa yang pasti mereka rasakan saat itu. Keluarga mereka ada di sana, menyaksikan kengerian ini terjadi. Anak-anak mereka yang tidak berdosa juga menyaksikan kekejaman ini. Raja berpikir bahwa tontonan mengerikan ini, pameran kekuasaan di depan umum ini, pasti akan membuat mereka menyerah dan meninggalkan iman mereka. Dia dengan licik menawarkan mereka kehidupan duniawi mereka, kesempatan untuk terus hidup, jika saja mereka mau berpaling dari Tuhan. Tetapi orang-orang beriman, hati mereka dipenuhi dengan kekuatan ilahi dan ketenangan yang dianugerahkan oleh Allah, dengan berani menolak tawarannya. Iman mereka bukanlah sesuatu yang bisa dijual atau ditukar, bukan untuk harga duniawi apapun, bukan untuk kompromi apapun. Mereka tahu dengan kepastian mutlak bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan cepat berlalu. Hanyalah sebuah perjalanan singkat. Mereka sangat percaya pada kehidupan abadi yang penuh kebahagiaan dan pahala bersama Tuhan mereka di akhirat. Api yang berkobar memang bisa membakar tubuh fisik mereka. Ya, itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan dan menyakitkan. Tetapi api itu tidak akan pernah bisa menyentuh jiwa mereka, iman murni mereka, hubungan mereka dengan Allah. Maka, dengan keberanian yang membuat kita takjub, mereka memilih Allah, mereka memilih kebenaran, bahkan dengan kematian yang mengerikan dan menyakitkan menatap langsung di depan mata mereka. Keberanian mereka sungguh luar biasa. Sebuah kesaksian yang kuat dan abadi akan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan, dan cinta mereka yang mendalam kepada pencipta mereka. Pilihan mulia mereka bergema dengan keberanian yang tiada tara. Mengapa? Mungkin kita bertanya, orang-orang saleh ini menghadapi kekejaman yang tak terbayangkan. Mengapa harus dibakar? Mengapa akhir yang begitu mengerikan? Itu terutama karena iman mereka yang sederhana dan murni, keyakinan mereka pada satu Tuhan, secara langsung menantang seluruh sistem raja yang korup dan menindas. Raja Tiran ini menuntut ketaatan dan penyembahan mutlak tanpa pertanyaan dari semua rakyatnya, tanpa kecuali. Dia melihat dirinya sebagai dewa, atau setidaknya, dia percaya kekuasaannya adalah yang tertinggi, dan sama sekali tidak dapat ditantang oleh siapapun. Pernyataan kuat dan jelas dari orang-orang beriman,
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, adalah ancaman langsung dan mendalam bagi pemerintahannya. Itu sepenuhnya merusak klaim palsunya atas keilahian, kekuasaannya yang dianggapnya besar, dan seluruh pemerintahannya yang zalim dan tidak adil. Dia merasa tidak bisa membiarkan benih kebenaran yang kuat ini, cahaya tauhid ini, menyebar di antara rakyatnya. Dia sangat takut kehilangan cengkeramannya, kendalinya atas massa, keteguhan mereka yang luar biasa, penolakan mereka yang bermartabat untuk tunduk pada kepalsuan, juga secara menyakitkan, mengungkap kelemahan dan rasa tidak aman dalam diri raja. Dia memiliki kekuasaan duniawi yang luas, memimpin pasukan yang tangguh, dan memiliki simpanan kekayaan dan harta yang sangat besar. Tetapi meskipun memiliki semua kekuatan yang tampak ini, dia tidak bisa mengendalikan hati mereka, keyakinan terdalam mereka, keyakinan suci mereka. Dia tidak bisa memaksa mereka, melalui ancaman brutal atau kekerasan mengerikan, untuk tidak percaya kepada Tuhan mereka. Ketidakmampuan untuk menghancurkan semangat mereka, untuk menghancurkan iman mereka, membuatnya semakin marah, mendorongnya untuk melakukan tindakan kekejaman yang lebih besar. Penolakan mereka yang bermartabat adalah penghinaan publik bagi dirinya yang sombong, sebuah noda pada otoritasnya. Itu dengan jelas menunjukkan kepada semua orang bahwa kekuatan sejati yang abadi tidak terletak pada penindasan dan kebrutalan, tetapi pada keyakinan, kebenaran, dan kekuatan batin. Mereka memilih jalan kehormatan dan martabat, bahkan dalam menghadapi kematian yang berapi-api dan menyakitkan. Penjani Firkin Seng Duel, Onion Glen sebagai gabay untuk menegakkan kebenaran ilahi. Orang-orang beriman yang damai ini, teman-temanku, tidak mencari konflik apapun, juga tidak merencanakan pemberontakan apapun terhadap negara atau penguasanya. Mereka hanya ingin menjalani hidup mereka dengan tenang dan damai, sesuai dengan iman yang mereka junjung tinggi, menyembah pencipta mereka. Mereka hanya ingin menyembah Tuhan mereka, Allah, dalam kedamaian, ketenangan, dan kebebasan. Tetapi Raja Tiran itu, dalam kebutaan dan kesombongannya, melihat pengabdian tulus mereka kepada Tuhan sebagai tindakan pengkhianatan besar terhadapnya. Dalam pandangannya yang menyimpang dan egois, kesetiaan apapun kepada Tuhan yang ditempatkan di atas kesetiaan kepadanya sama sekali tidak dapat diterima, dan merupakan pelanggaran yang dapat dihukum. Dia mati-matian ingin memadamkan cahaya iman mereka yang indah dan membimbing dari negerinya, berharap untuk menjerumuskan semua orang kembali ke dalam kegelapan. Dia dengan bodohnya berpikir bahwa dengan melenyapkan mereka secara fisik, dengan membakar tubuh mereka menjadi abu, dia juga bisa melenyapkan pesan mereka yang kuat dan diilhami secara ilahi. Tetapi dia sangat dan benar-benar salah. Kisah mereka terus hidup, menjadi lebih kuat dan lebih bergema dari sebelumnya. Penderitaan mereka yang hebat dan menyakitkan pada akhirnya adalah ujian yang mendalam dan bermakna, yang diizinkan oleh Allah, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Itu adalah cara ilahi untuk menunjukkan kepada seluruh dunia, untuk selamanya, kekuatan dan ketahanan sejati dari keyakinan yang tulus. Itu adalah sarana untuk dengan jelas membedakan orang-orang beriman yang tulus dan teguh, mereka yang kokoh dalam imannya, dari orang-orang yang goyah, ragu-ragu, dan munafik. Pengorbanan mulia mereka, kesyahidan mereka, menjadi mercusuar harapan, bimbingan, dan inspirasi yang bersinar bagi semua generasi mendatang. Melalui rasa sakit mereka yang luar biasa dan penderitaan yang tak terbayangkan, sebuah pelajaran yang kuat dan tak terlupakan terukir dalam sejarah umat manusia. Harga dari iman mereka yang tak tergoyahkan memanglah kehidupan duniawi mereka yang cepat berlalu. Tetapi pahala agung dan abadi yang mereka peroleh adalah kebahagiaan abadi di surga, yang terpenting, keridhaan dan penerimaan ilahi dari Allah. Tunsar Ting. Pelajaran mendalam dan abadi, apa yang bisa kita yang hidup berabad-abad kemudian, ambil dari kisah inspiratif Ashabul Ukhdud. Ada begitu banyak permata hikmah yang berharga terkandung dalam pengorbanan mereka. Pelajaran pertama, dan mungkin yang paling menonjol adalah kekuatan iman yang luar biasa, hampir tidak bisa dipercaya, iman yang sejati, iman yang tulus, saudara-saudaraku terkasih, dapat memberdayakan orang biasa untuk mencapai tindakan keberanian dan ketahanan yang luar biasa. Iman memberikan keberanian dan ketenangan dalam menghadapi ketakutan, teror, dan kematian yang tak terbayangkan. Iman memberikan penghiburan dan pelipur lara yang mendalam, sebuah jangkar spiritual, ketika tampaknya tidak ada jalan keluar duniawi dari situasi sulit.
Kisah inspiratif mereka mengajarkan kita, dengan sangat jelas, untuk menghargai iman kita di atas segalanya dalam kehidupan yang cepat berlalu ini. Iman adalah harta kita yang paling berharga, hadiah ilahi, sesuatu yang layak dilindungi dengan segala cara, dengan segenap jiwa raga kita. Kita harus menghargai dan menjaganya dengan hati-hati. Kita juga belajar pelajaran penting dan praktis tentang keteguhan hati, yang berarti ketabahan, kegigihan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Relatif mudah untuk mengaku beriman, untuk mengatakan saya seorang mukmin, ketika hidup berjalan lancar, nyaman dan segalanya berjalan baik. Tetapi iman yang sejati, jenis yang diridhai Allah, benar-benar bersinar dan membuktikan kualitasnya di masa-masa sulit, kesulitan, dan cobaan. Ashabul Ukhdud tidak goyah, tidak sedetik pun, tidak seinci pun, bahkan ketika diancam langsung dengan kematian yang mengerikan, menyakitkan, dan berapi-api. Mereka berpegang teguh pada tali Allah yang kuat dan tak terpatahkan, dengan segenap kekuatan dan keyakinan mereka. Mereka mengajarkan kita, melalui teladan mereka yang kuat dan mengharukan, untuk bersabar dan tabah dalam perjuangan dan ujian pribadi kita. Hidup pasti akan menguji kita dalam berbagai cara, besar dan kecil, tetapi iman kita bisa menjadi jangkar kita yang tak tergoyahkan dalam badai kehidupan. Seperti pohon perkasa dengan akar yang dalam dan kuat, kita juga harus tetap teguh pada keyakinan dan prinsip kita. Kisah mereka yang luar biasa dan mengharukan, berfungsi sebagai pengingat yang kuat, dan terus-menerus bahwa kehidupan duniawi ini, dengan segala daya tarik dan gangguannya, bersifat sementara dan cepat berlalu. Banyak kesenangannya bersifat sementara, hari ini ada mungkin besok hilang, kesulitan dan kesedihannya juga tidak permanen dan akhirnya akan berlalu. Ashabul Ukhdud memiliki hikmah yang mendalam untuk melihat melampaui dunia material yang sementara ini. Mereka memfokuskan hati, pikiran, dan cita-cita mereka pada pahala abadi yang menanti mereka dari Allah di akhirat. Perspektif yang tinggi ini, fokus pada tujuan akhir ini, membantu mereka menanggung penderitaan mereka yang tak terbayangkan dengan anggun, bermartabat, dan sabar. Kita juga harus selalu berusaha mengingat akhirat, kehidupan yang akan datang. Melakukan hal itu membantu kita untuk memprioritaskan dengan benar apa yang benar-benar penting dalam skema besar keberadaan. Ini mendorong kita untuk secara konsisten berjuang untuk perbuatan baik, untuk kebenaran, untuk pahala tertinggi dan abadi, yaitu jannah, surga. Jadi, teman-temanku tercinta, marilah kita semua sangat terinspirasi oleh pengorbanan luar biasa dan keberanian tak tergoyahkan dari Ashabul Ukhdud. Biarlah keberanian mereka yang teguh memotivasi kita dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam interaksi kita, dan dalam ibadah kita. Biarlah pengorbanan tertinggi mereka terus-menerus mengingatkan kita akan nilai iman kita yang tak ternilai, Islam kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin tidak menghadapi parit api yang membara secara harfiah. Alhamdulillah. Tetapi kita pasti menghadapi jenis ujian lain, godaan halus lainnya, dan berbagai tekanan sosial atau internal untuk mengkompromikan keyakinan kita. Marilah kita berusaha, dengan pertolongan Allah, untuk berdiri teguh pada prinsip-prinsip baik kita, dalam melakukan apa yang benar dan adil, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Marilah kita berpegang erat pada iman kita, seperti tali penyelamat di lautan yang bergejolak. Semoga Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menganugerahi kita semua kekuatan, keberanian, dan keteguhan Ashabul Ukhdud. Semoga kita selalu memilihnya, keridhaannya, dan jalannya, di atas segalanya, dalam setiap situasi yang kita hadapi. Amin ya Rabbal Alamin. Pernah nggak sih, kamu merasa terjebak nggak ada jalan keluar sama sekali? Coba bayangin deh, gelapnya kayak apa yang Nabi Yunus rasakan sendirian, di dalam perut ikan paus raksasa. Kemana-mana gelap, nggak ada yang bisa dengar dia, nggak ada yang bisa nolongin dia. Tapi, apa yang dia lakukan? Dia nggak putus asa. Dia berdoa kepada Allah dengan salah satu doa paling dahsyat yang ada di Al-Quran. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang salah. Cuma beberapa kata itu aja. Tapi, kata-kata itu penuh dengan keyakinan harapan dan kerendahan hati. Tahu nggak apa yang luar biasa? Allah menjawab doanya. Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari kegelapan yang pekat itu.
karena doa yang tulus ini. Dan yang paling kerennya lagi, ini bukan cuma cerita zaman dulu aja. Ini pelajaran buat aku, dan buat kamu juga. Setiap kali aku merasa tersesat, atau lagi banyak pikiran atau terjebak dalam masalah yang kayaknya nggak mungkin selesai, aku ingat doa Nabi Yunus. Aku ulang-ulang doa itu, sambil percaya kalau Allah bisa kasih terang di setiap kegelapan. Pintu rahmat Allah itu nggak pernah tertutup. Nggak ada keadaan yang benar-benar tanpa harapan. Jadi, kalau nanti kamu lagi ada di situasi sulit, ingat Nabi Yunus, ingat doanya. Doa itu seperti kunci yang bisa membuka keajaiban. Pegang erat keyakinanmu, dan teruslah berdoa. Kamu nggak pernah tahu, pertolongan itu mungkin sudah dekat banget.